Senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya. Kami selalu berusaha untuk bisa membantu. Memang Anies kayaknya hebat ya. Jadi begitu keluar dari KPK, dia siapkan panggung buat dirinya sendiri. Bawa mikrofon sendiri, kemudian juga wartawannya juga nunggu sampai tengah malam. Ya, kita harus bilang ini jago ya. Jadi Mas Anies kalau dalam soal entertainment, dalam soal penampilan publik itu lumayan jago. Jagonya setara dengan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam Mikrofon Hasan Nasbi episode yang ke-58 ya. Kalau minggu lalu kita bicara apa ya? Bicara soal P3, dan minggu ini ada peristiwa yang cukup hangat. Minggu ini dan minggu depan ada peristiwa yang cukup hangat. Jadi mungkin bagus kalau kita bahas ya, yaitu tentang masa depan Mas Anies Baswedan gitu ya. Tapi jangan a priori dulu. Jangan marah-marah dulu. Saya akan membahasnya dengan objektif kok gitu ya. Jadi ada dua hal yang menarik untuk dibahas ya, perihal Mas Anies Baswedan. Pertama, hari Rabu kemarin beliau diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, diminta keterangan lah, bukan diperiksa. Diminta keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi perihal penyelenggaraan balap Formula E ya, balap Formula E. Saya melihat ada pertengkaran lah di media sosial yang pembenci Mas Anies gitu. Pembenci Mas Anies ini kalau dideteksi pendukung Mas Ganjar gitu. Gitu, kira-kira bilang syukurin, segera masukin aja ke penjara, segera aja ditangkap gitu ya. Kalau yang pendukung Mas Anies itu bilang ini kezoliman, ini dipolitisasi, ada unsur politik dalam menjegal Anies untuk maju capres dan segala macam. Bahkan pernyataan-pernyataan itu keluar dari mantan pimpinan KPK yang sekarang bekerja untuk Mas Anies gitu. Ya, seperti Bambang Wijayanto bilang ini ada unsur politisnya nih. Kental sekali ada politisasinya nih ketika Mas Anies diperiksa. Tapi saya sebagai orang yang sebenarnya tidak begitu mengerti hukum, awam lah, sama dengan masyarakat Indonesia kebanyakan, melihat ini nggak akan kenapa-kenapa gitu. Karena pejabat publik yang dipanggil dan dimintai keterangan oleh KPK itu banyak. Nggak cuma Mas Anies Baswedan. Gubernur Jawa Tengah Mas Ganjar juga pernah diperiksa oleh KPK kan, dan sampai hari ini kan nggak kenapa-kenapa gitu. Jadi diperiksa KPK itu bukan aib gitu. Yang aib itu kalau jadi tersangka. Diminta keterangan oleh KPK itu juga bukan aib gitu. Saya juga pernah beberapa kali dipanggil KPK, tapi itu kan bukan aib gitu loh. Jadi yang nggak suka sama kita itu bilang itu aib, enggak lah. Ahok juga pernah diperiksa KPK loh. Dan itu bukan aib gitu loh. Bahkan Ahok hadir dalam persidangan gitu. Persidangan tipikor, dan itu bukan aib. Nah, kalau menurut saya Mas Anies ini juga diperiksa KPK itu nggak aib karena diminta keterangan kan. Kecuali kalau nanti jadi tersangka itu baru jadi aib. Itu pun kalau jadi tersangka kita harus tetap pada pendirian praduga tak bersalah kan, sebelum diputus bersalah oleh pengadilan. Tapi menurut saya ini enggak lah ya, nggak akan kemana-mana. Karena kalau saya melihat persoalan Formula E ini, kalaupun ada kekeliruan, kayaknya persoalan-persoalan administrasi aja sepertinya. Kalau misalnya persoalan administrasi ini dilihat mens rea-nya, permufakatan jahat nggak ada ya. Kemudian mengambil uang gitu atau memperkaya diri sendiri juga kayaknya enggak lah ya. Nggak ada aliran dana kemana-mana kan. Atau sengaja memperkaya orang lain, nggak ada. Paling jauh kan ini ya, paling jauh menurut saya ini persoalan administrasi saja. Jadi nggak akan kemana-mana lah. Jadi pendukung Mas Anies maupun pembenci Mas Anies nggak usah terlalu over. Nggak usah terlalu over menurut saya. Ini bukan penzoliman terhadap Mas Anies, tapi ini juga tidak akan menyebabkan Mas Anies masuk penjara. Kacau Indonesia kalau persoalan-persoalan administrasi penyelenggaraan event internasional atau event nasional seperti ini kemudian ditarik-tarik menjadi urusan politik, apalagi itu menurut saya kacau nanti Indonesia gitu. Jadi nggak usah terlalu reaktif lah ya. Itu yang menjadi menarik buat perihal Mas Anies minggu ini. Dan tapi memang Anies kayaknya hebat ya. Jadi begitu keluar dari KPK, dia siapkan panggung buat dirinya sendiri. Bawa mikrofon sendiri, kemudian juga wartawannya juga nunggu sampai tengah malam ya.
kita harus bilang ini jago ya. Jadi Mas Anies kalau dalam soal entertainment, dalam soal penampilan publik itu lumayan jago. Jagonya setara dengan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Jadi kalau soal tampil-tampil begitu, mereka bertiga ini berada di strata yang sama. Ya, dari strata yang sama. Kemudian yang kedua, yang menarik soal Mas Anies Baswedan adalah minggu depan kayaknya ya. Minggu depan itu akan ada sidang paripurna DPRD DKI Jakarta untuk pemberhentian Anies Baswedan. Jadi, tapi berhentinya bukan minggu depan. Mas Anies itu berakhir masa jabatannya 5 tahun sebagai gubernur itu 16 Oktober tahun 2022. 5 hari setelah ulang tahun saya. Tapi itu nggak ada hubungannya. Itu intermezzo aja, nggak ada hubungannya. Sidang paripurna 13 September tahun 2022 ini dipolitisasi. Ya, yang pembenci Anies lalu bilang syukurin, langsung selesai gitu ya. Mas Anies sudah selesai nih, jadi nggak akan bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Mas Anies ini kalau sudah selesai nanti diganti oleh pejabat baru yang lebih baik gitu kan misalnya. Tapi pendukung Mas Anies ini bilang kezoliman. Jadi segitu niatnya untuk menzolimi Anies Baswedan sehingga sidang paripurnanya harus dipercepat. Jadi dia harus diberhentikan sebelum waktunya. Padahal nggak seperti itu gitu. Karena emang aturannya sidang paripurna itu diselenggarakan 30 hari sebelum masa jabatan berakhir. Jadi walaupun sidang paripurna pemberhentian minggu depan, Mas Anies tetap jadi gubernur sampai 16 Oktober tahun 2022 gitu. Sebenarnya ini memang di-create mungkin untuk dipolitisasi ya, karena yang mengalami hal seperti ini di sidang paripurnakan 30 hari sebelum masa jabatan berakhir tahun ini itu ada seratusan kepala daerah gitu. Ada mungkin 7 atau 8 gubernur, ada ya sisanya bupati, wali kota yang diperlakukan sama. Yang dibuatkan sidang pemberhentiannya itu ada seratusan kepala daerah, bukan cuman Mas Anies. Jadi ini bukan kezoliman terhadap Mas Anies. Gimana kezoliman ada seratusan kepala daerah juga mendapatkan perlakuan yang sama. Cuman memang kadang-kadang disengaja lah. Ini kezoliman diberhentikan sebelum waktunya, padahal kan tidak seperti itu. Jadi ini dibuat karena memang, atau ini menjadi menarik karena memang Mas Anies itu kan digadang-gadang. Ada yang mengusung-usung atau ada yang mendukung-dukung untuk menjadi bakal calon presiden tahun 2024. Jadi karena itu saja, karena kepala daerah lain yang mengalami hal yang sama tidak dihebohkan, tidak diributkan karena memang nggak ada pikiran atau nggak ada isu bahwa dia akan menjadi bakal calon presiden tahun 2024. Bagaimana nih peluang nyapresnya Mas Anies tahun 2024 nanti? Saya sudah beberapa kali menyampaikan analisis bahwa memang masyarakat kita itu, ini bukan berarti baik ya, tapi realitasnya seperti itu. Masyarakat kita ini masih setengah feodal, ya, masyarakat setengah feodal. Jadi kalau orang lagi punya jabatan, itu kayak gula direbutin semut. Jadi semut-semut datang dari segala penjuru untuk ngerebutin gula ketika kita masih punya jabatan. Jadi orang banyak keperluannya hanya sekedar foto bareng ya, atau minta dibantu urusannya ya, atau minta dipercepat izinnya, atau minta diakomodir kepentingannya, banyak macam. Itu akan merapat dan datang kepada orang yang masih menjabat. Dan kesannya akan baik-baik, manis-manis gitu, minta foto, bilang mendukung lah dan segala macam. Itu ya wajar lah dalam proses komunikasi politik ya, antara pejabat dengan rakyat tuh kadang-kadang memang seperti itu. Tapi begitu besoknya tidak punya jabatan lagi itu langsung drop. Jatuhnya bukan jatuh ya. Secara psikologis dropnya itu luar biasa. Baik psikologis orang yang kehilangan jabatan maupun orang di luar yang melihat orang tadi. Baik psikologis orang yang kehilangan jabatan maupun psikologis masyarakat. Kalau psikologis orang yang nggak punya jabatan ya, kemarin masih punya jabatan, hari ini sudah tidak, itu kan bangun tidur aja udah rasa berbeda. Bangun tidur yang biasanya di rumah dinas sekarang di rumah pribadi. Bangun tidur yang biasanya ramai ajudan sekarang sudah tidak ada lagi. Orang yang begitu bangun pagi tiba-tiba sudah banyak pesan masuk, banyak permintaan masuk, banyak orang yang minta ketemu, hari ini sudah tidak ada lagi. Itu secara psikologis akan seperti itu, dan itu dialami oleh semua orang. Tidak cuma Mas Anies, tapi semua orang kan ngalamin seperti itu. Nah, bagi masyarakat luas juga akan melihat orang ini hilang manisnya, hilang daya tariknya, hilang daya magnetnya. Karena apa? Kepentingan di kita terhadap dia sudah hilang. Yang biasanya kita butuh foto sama dia, sekarang nggak butuh foto lagi. Yang biasanya kita butuh tanda tangan dari dia, kita nggak butuh tanda tangan dia lagi, kita butuh tanda tangan orang.
biasanya kita minta bantuan, dipermudah urusan, diperlancar hambatan-hambatan. Kita sekarang nggak butuh dia lagi, kita butuh orang pejabat baru. Jadi masyarakat juga akan melihatnya seperti itu. Nah, dalam politik juga partai-partai politik akan melihat seperti itu. Jadi sebenarnya waktu buat Mas Anies untuk mendapatkan dukungan, yaitu tinggal 1 bulan lagi. Untuk mendapatkan partai pengusung itu tinggal 1 bulan lagi. Jadi kalau dalam 1 bulan Mas Anies tidak berhasil membungkus partai pengusung untuk pemilu tahun 2024, menurut saya Mas Anies ya memang sudah nggak punya kesempatan itu lagi. Karena daya tawar dia, daya ikat dia dan kemampuan dia untuk membungkus partai adalah memang selama dia masih menjabat sebagai pejabat publik. Ada beberapa teman saya yang dekat dengan Mas Anies, konsultan-konsultan politik maupun pollster yang dekat dengan Mas Anies yang kemudian bilang, oh enggak, ini kalau Mas Anies tidak lagi menjabat jadi gubernur, dia jadi lebih bebas. Jadi lebih leluasa untuk berkeliling Indonesia tanpa harus minta cuti, tanpa harus khawatir meninggalkan pekerjaan di DKI. Iya memang secara teori itu memang seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa panggung Mas Anies selama inilah panggung sebagai gubernur. Dia dilirik dan disorot publik karena dia sebagai gubernur. Banyak kegiatan-kegiatan dia yang menjadi perbincangan, yang menjadi sorotan itu karena posisi dia sebagai gubernur. Nah, kalau dia tidak lagi jadi gubernur, maka spotlight itu jadi hilang. Ya, kemampuan dan daya tangkap kamera terhadap dia itu menjadi berkurang. Mungkin Mas Anies bisa keliling-keliling, tapi menurut saya nggak akan lama. Karena keliling-keliling itu butuh fasilitas, butuh biaya. Pertanyaan sekarang siapa yang fasilitasi? Siapa yang mengongkosi? Dan kalau diundang sebagai siapa? Sebagai apa? Kalaupun Mas Anies bisa diundang keliling-keliling Indonesia, menurut saya tidak lagi dalam kapasitas sebagai pejabat publik maupun calon pejabat publik. Tapi yang paling menarik dan yang paling menjadi keahlian Mas Anies kan menjadi motivator. Kalau menjadi motivator saya yakin lah, itu sama kayak bikin ceramah-ceramah aja kan. Jadi motivator dari Sabang sampai Merauke itu mungkin. Jadi memberikan inspirasi, motivasi kepada generasi muda untuk sukses dan berhasil, itu menurut saya bisa. Tapi dalam rangka menjadi calon presiden tahun 2024 kehilangan momentum menurut saya. Ya, sudah kehilangan momentum. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh Mas Anies Baswedan? Menurut saya karir Mas Anies tidak tamat. Jadi dengan berhenti Oktober nanti itu karir politiknya tidak tamat. Memang mungkin kesempatannya untuk maju dalam Pilpres 2024 mungkin agak kecil karena konstelasi dan konfigurasi partai-partai hari ini. Tapi karir politiknya tidak tamat. Mas Anies Baswedan masih berpeluang untuk maju Pilgub DKI tahun 2024. Atau masih berpeluang untuk maju Pilgub Jawa Barat. Kalau misalnya bosan di DKI, bisa maju menjadi calon gubernur Jawa Barat, masih bisa untuk tahun 2024. Nah, tapi memang sebaiknya kalau saran dari saya, Mas Anies bisa masuk ke dalam partai. Begitu selesai dari gubernur, masuk menjadi salah satu anggota partai, ya. Jadi menjadi kader partai, pasti akan mendapatkan posisi terhormat di sana, walaupun mungkin bukan ketua umum partai, tapi akan dapat posisi yang terhormat. Kemudian, Mas Anies itu mendukung dan menjadi tim sukses dari calon presiden yang diusung oleh partai itu. Nah, dengan demikian, kita kan harus akui, Mas Anies ini punya masa pendukung. Nah, dengan menjadi tim sukses, Mas Anies bisa menjadi vote getters. Ya, bisa menjadi pengumpul suara bagi calon presiden yang diusung oleh partai tersebut. Nah, sebagai imbalannya bisa transaksi nih. Bisa tukar-tukaran atau bisa bergaining nih. Jadi saya dukung Anda menjadi calon presiden, tapi tolong dukung saya, kasih saya partai, kasih saya kendaraan untuk maju Pilgub DKI tahun 2024. Jadi dengan demikian, karir politik Mas Anies tidak selesai. Mas Anies bisa meneruskan jabatan gubernur 5 tahun berikutnya, 2024-2029, dan bisa mencoba peruntungan lagi. Kali ini mungkin lebih mudah, karena sudah 5 tahun menjadi kader partai. Tahun 2029, Mas Anies, kalau masih mendapat dukungan seperti hari ini, atau lebih besar daripada hari ini, bisa mencoba peruntungan lagi untuk Pilpres tahun 2029. Jadi nggak tendensius kan? Jadi jangan a priori dulu ya. Itu saja yang mungkin bisa saya bahas. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.